Bastian hadir. Bonafit hadir. Christian, Cinta, Dona, Ernita, Firman hadir. Grace, Gracia, Winder, Joyakin, Kevin, Louis, Fernando, Michelle, Olivia, Daud, Cecilia, Rago, Ria, Rico, Samuel, William, Viliani, Firdaus, Alvino, Amo. Jadi sekarang Miss akan menampilkan video pendek berkaitan dengan materi kita nanti. Miss minta tolong kalian untuk menyimak apa yang telah disampaikan di video tersebut. Nanti dari video yang kalian tonton sini, Miss akan mengajukan 2 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, Miss akan berikan hadiah yaitu permen. Ini kita akan belajar tentang perilaku manusia yang merusak lingkungan. Teman-teman, perhatikan video ini ya. Coba kalian perhatikan gambar balik. Gambarnya terkait memberikan tidak seimbang. Ya, jawabannya adalah gambar B. Pada gambar ini menunjukkan lingkungan yang tidak seimbang atau lingkungan yang rusak akibat perbuatan manusia. Apa saja contoh lain dari kegiatan manusia yang merusak alam atau lingkungan? Perhatikan baik-baik ya. Bentuk kerusakan yang dibentuk oleh aktivitas manusia antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya pencemaran, baik itu pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri dan meningkatnya pemakaian kendaraan bermotor. 2. Terjadinya banjir sebagai dampak pembuangan sampah ke aliran sungai sehingga aliran sungai menjadi bersungai. 3. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Sementara itu berdampak oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membawa dampak kerusakan lingkungan antara lain peninggalan hutan secara liar, perburuan hewan-hewan yang dilindungi, kerusakan hutan bakau, penggunaan hewan untuk pemukiman, pembuangan sampah sembarangan, bangunan liar di daerah aliran sungai, dan masih banyak lainnya aktivitas manusia yang meninggalkan kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan mengenai aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. So, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Yaitu adalah melakukan upaya pelestarian lingkungan. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. Cara yang paling mudah adalah pertama, membuang sampah. Kedua, tidak membuang sampah karena dapat menimbulkan polusi udara. Kalian juga bisa melakukan daur ulang sampah plastik dalam upaya pelestarian lingkungan. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti kan materi hari ini? Nah, semoga materi hari ini bisa membantu kalian dalam
video yang kakak paparkan tadi, apa yang isinya dalam video tersebut? Gak apa-apa, singkat aja gak apa-apa. Oke, Kevin? Ada buang sampah. Ya. Pengembangan hutan. Ya, terus? Melestarikan Satu lingkungan. lagi. Apa? Melestarikan lingkungan. Oke, yang ketiga sih. Kita satu pertanyaan yang Karena dia bisa menjawab, bisa kasih hadiah ya. Untuk pertanyaan yang kedua, misalnya pilih satu orang. Apa yang terjadi kalau sampah terus menumpuk di sekitar rumah kita? Ulang ya. Bisa digandeng siapa tadi yang pertama? Apa yang terjadi? Tunggu dulu. Apa yang terjadi jika sampah bertumpuk di lingkungan kita? Kan ada yang gitu. Iya. Ya. Baik, kita masuk ke materi kita ya. Di sini Miss akan membawakan materi IPAS tentang pencemaran lingkungan mengancam kehidupan manusia. Kalau kalian membawa buku, kalian bisa buka halaman 215 bab 8 bumiku sayang bumiku malang. Halaman 215. Ya. Baik. Saya bumi malam. Ya. Ini sama bawakan judul tentang pencemaran lingkungan mengancam kehidupan manusia. Yang pertama itu pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke dalam lingkungan sehingga merusak kualitas air, udara, dan juga tanah. Jika dibiarkan, pencemaran dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan masyarakat sekitar. Yang pertama itu ada pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik dan bahan kimia beracun itu. Dampaknya itu tanah menjadi tidak subur dan membahayakan makhluk hidup. Yang kedua itu pencemaran udara yang dimana disebabkan oleh asap kendaraan seperti mobil, kereta, dan lain sebagainya, pabrik, dan pembakaran sampah. Yang ketiga itu ada pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dan pabrik yang dibuang ke sungai. Dampak air tidak layak diminum, ikan mati, dan akan kena penyakit diare. Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Udara yang tercemar dapat menyebabkan gangguan pernapasan, air yang kotor menimbulkan berbagai penyakit, dan tanah yang tercemar membuat hasil pertanian menurun. Selain itu, pencemaran juga dapat menyebabkan bencana seperti banjir karena saluran air tersumbat sampah. Hal ini membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak nyaman dan penuh resiko. Selain dampak kesehatan, pencemaran lingkungan juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi kita. Nelayan kehilangan mata pencarian akibat ikannya mati di perairan tercemar. Petani mengalami gagal panen karena tanah tidak lagi subur, dan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan air bersih dan layanan kesehatan. Dalam jangka panjang, pencemaran juga memicu konflik sosial akibat perebutan sumber daya yang semakin terbatas. Nah, di sini Miss membuat ada 3 gambar. Siapa yang bisa menjelaskan?
Sopis. Potong payung sungai. Salah. Silahkan duduk. Siapa lagi yang bisa? Yang bisa? Lebih kuat lagi. Apa tadi kata Michelle? Membuang sampah sembarangan. Ya, tepuk tangan untuk Michelle. Gambar yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Adanya enggak? Baik, kalau tidak ada yang bisa, gambar kedua itu menjelaskan tentang bumi kita. Bumi kita yang lagi sedih akibat adanya pencemaran lingkungan. Karena adanya asap-asap kendaraan, atau karena adanya pencemaran lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, asap pabrik, dan lain sebagainya. Untuk yang gambar nomor 3, siapa yang bisa? Angga! Adik yang belakang. Siapa namanya? Gambar yang ketiga menjelaskan Tentang membuang sampah sembarangan ya. tepuk tangan. Pencemaran lingkungan telah berkembang menjadi persoalan global yang dampaknya semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik menyebabkan meningkatnya volume sampah, limbah domestik, dan emisi gas buang. Perubahan gaya hidup yang serba instan turut mempengaruhi kondisi lain, terutama dengan meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dan bahan kimia sintetis yang sulit terurai secara alami. Akumulasi zat pencemar tersebut secara perlahan merusak kualitas ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam. Nah, di sini kalau kita membuat 3 gambar. Di gambar yang pertama itu siapa? Gantian ya, Kevin yang belum itu. Siapa? Siapa namanya? Steven. Gambar yang pertama. Di sini. Ya. Apa tadi kata Steven? Ya, itu gunanya supaya supaya kita menghirup oksigen dengan udara yang bersih dan sehat. Untuk gambar yang kedua, salah. Gantian ya. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua menjelaskan tentang beberapa peran bersama untuk menjaga kebersihan alam. Ya, tepuk tangan dulu. Gambar yang ketiga siapa mau? Tadi ya. Gambar yang ketiga. Tepuk tangan untuk Fatima. Baik, Miss akan menayangkan video tentang materi yang telah disampaikan tadi. Nanti
Miss minta kalian menyimak video tersebut ya. Kalian juga bisa mencatat hal-hal penting apa saja yang tertera dalam video tersebut. Halo, aku Dani. Mari kita belajar bersama. Lalu bertanya apa yang lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, lingkungan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang tahu tentang lingkungan ini. Ya, sampah. Sampah merupakan semua material kita yang telah dibuang mengisi kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan bertiga, yaitu sampah organik, dan sampah medis. Sampah organik adalah sampah yang berasal secara alami. Ini sampah organik dan para pemulai. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah sampah anorganik. Sampah organik tidak terdiri dari sampah anorganik. Sampah ketiga adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah sampah yang ketiga memiliki beberapa karakteristik seperti mudah terbakar, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Pengasuhan dan Kehutanan, Indonesia memperlukan bidang pendidikan. Begini menurut sebagai tahun. Karena tahu bayangkan yang berpengaruh terhadap manusia dan lingkungan. Tingkat sampah tidak diolah dari pembuluh saja, namun kalau tidak sedap juga tidak bahan tambah kontaminasi. Karena ini dapat menghindarinya karena dibawa atau semuanya. Jika lingkungan kita disini kita dapat sakit, yang produktif. Pengaku ini saya biasanya berdiare. Di sebuah sungai dan kurang berselangat. Dalam kolam lain, Jenny biasanya makan datang karena air kotor. Dan di kolam lagi, karena aku sendiri. Kata dokter, dia juga virus hepatitis karena lingkungan kotor. Kasihan. Selain itu, apa yang buat sembarangan? Padahal berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.405 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2022.
Dan dampaknya kejadian banjir itu sampai melibatkan banyak korban, hingga 133 korban meninggal dan hilang. Secara langsung atau tidak langsung, sampah inilah yang menjadi penyebabnya karena masuk ke aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk Penanggulangan Bencana, dikira sampah yang dibuang sungai itu akan mengambil dan mengolah di danau atau penyelamatan. Ya, jadi cuma di lautan. Menurut peneliti, Indonesia memiliki sebanyak 3,2 ton. Ada yang kedua dari perbedaan masyarakat melalui kebanyakan ke Cina. Sama dengan sistem laut. Dan akhirnya, orang terbentuk berbagai informasi di Cina. Setiap pemakai atau pusat perbelanjaan berhak menyediakan kantong plastik. Tidak penting dengan wadah belanja atau berbelanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas menjadi tempat belanja, atau menggunakan botol plastik bekas untuk kotak. Dan recycle adalah menggunakan sampah atau benda yang tidak dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti membuat sampah organik menjadi pupuk kompos atau media tanam. Lalu mengubah sisa bungkus kopi menjadikan jam tangan, atau menjadi oli bekas sebagai pemasak kendaraan. Dan oli bekas juga sering dimanfaatkan untuk bahan bakar. Dengan itu, kita dapat membantu memanfaatkan lingkungan Indonesia dan membuat bumi kita menjadi lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar kalau kita dengan sederhana harus nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan memberikan guna saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Nah, kita kan sudah mendengarkan video penjelasan tentang pencemaran lingkungan mengancam kehidupan masyarakat. Di sini Miss meminta satu orang untuk memberikan pendapat mengenai apa yang
Ya, menyelamatkan bumi dengan apa? Contohnya? Dengan tidak membuang sampah. Terus? Tanam pohonnya. Kita lingkungan. Ya, tepuk tangan untuk ya. Di sini Miss akan membagikan soal LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada kalian masing-masing kerjakan tanpa adanya kerjasama. Ujian ya. Sebelum Miss bilang mulai, tidak boleh ada dulu yang kerjakan ya. Ini ujian atau moduling? Jangan dulu ada yang mengerjakan. Tulis saja itu namanya. Tulisannya dulu namanya. Ini juara nih. Iya, dia selalu memang. Kalau juara. Gampang kali pakai gini. Nah, di situ kalian disuruh untuk mencetak jawaban yang benarnya saja. Bisa akan pilih jawaban yang benar itu untuk bisa dia 2 jawaban yang benar. Dimulai dari sekarang, bisa waktu 10 menit. Namanya ditulis. Ya. Ini bisa waktunya. Dicetak itu disilang. Disilang boleh, dicetak boleh, dibulatin juga boleh. Mungkin. Ini 2 jawabannya nih. Silakan udah dimakan.
Reboisasi. Ano ito? Miss. Tanya. Soal siapa? Reboisasi itu penanggulangan yang dimana kita kalau mau menanam pohon kembali untuk supaya lingkungan kita menjadi bersih, nyaman. Ekonomi itu kayak masa sosial. Semua ini dapat dilakukan ekonomi. Tunggu ya, satu ya. Pencemaran tadi yang telah kita paparkan tadi. Kalau pencemaran yang dia buang sampah sembarangan. Masih ya? Reboisasi apa? Menanam kembali yang Belajar apa nih? menanam kembali pohon. Ini transportasi yang lancar. Kayak kendaraan kita mau kita pergi ke sana kayak bus, kayak gitu transportasi kita berpergian. Ya. Siapa lagi? Ya, Miss. Ya, Miss. Tapi apa, Miss? Reboisasi apa? Menanam kembali. Siapa lagi? Yang bisa menyebabkan yang sungai ini dari sungainya sungai ini Miss, kelestarian apa, Miss? Mantap kan? Pantas kita siapa lagi udah siap? Namanya semua dari tangan kan?
Udah ada lagi? Dari yang disepakatkan tadi, apa saja yang kalian belum paham tentang pencemaran lingkungan mengancam kehidupan masyarakat? Sudah paham semuanya? Paham semuanya? Di sini misalkan
Tapi nanti aneh. Buat mama keluarga dan kalian tetangga.
Go!